ke Jakarta setelah mudik atau lebaran. Karena aku bersama kita kenal ini masih ada di sekarang ini. Berarti belum ada yang belum kembali ke Jakarta. Nah, sedekah itu di wilayah saya saksikan kita bahwa proses persiapan sudah oke. Untuk itu kita akan berbicara tentang topik yang akan disampaikan, yang akan disajikan, dan insya Allah nanti 45 atau 50 menit kita akan berbicara. Ya. Untuk itu kita bukakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Al-Mukarramin, para asatidz, para sesepuh, seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah atas segala kenikmatan yang telah kita terima. Semoga di bulan Syawal ini terdapat peningkatan atas amalan-amalan kita. Tentu jika dibandingkan bulan Ramadan pasti akan menurun, tapi semoga tetap meningkat jika dibandingkan sebelum Ramadan. Karena salah satu ciri suatu amalan itu diterima adalah kita mendapatkan kebaikan setelahnya. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan inna min jazail hasanati al hasanata ba'dah. Salah satu tanda bahwasanya suatu amalan kita itu diterima, maka kita akan dikasih kebaikan untuk mau beramal yang lainnya setelah itu. Jadi kalau setelah kita melakukan suatu amalan Ramadan misalnya, pada Ramadan kok tambah rajin, tambah semangat, itu insya Allah tanda-tanda Ramadan kita diterima. Semoga kita termasuk orang-orang yang Ramadannya diterima, yang Ramadannya itu memberikan efek yang baik kepada 11 bulan setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam, mari kita sajikan kejujuran kita Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh harap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di kiamat. Baik jemaah rahimakumullah, kita akan membahas salah satu tema terkait dengan masalah fikih, yang mana ini adalah fikih sholat sunnah. Karena saya yakin yang berada di sini itu sudah sangat selesai dengan sholat wajibnya. Dan insya Allah tidak hanya mencukupkan diri dengan yang wajib, tetapi juga senang untuk melakukan yang sunnah. Maka dari itu saya ingin memberikan satu pembahasan tentang keutamaan supaya kita tambah semangat. Yang sudah semangat biar tambah semangat. Yang mungkin belum terlalu semangat supaya jadi semangat. Dan juga tentang klasifikasi serta tata cara kita melaksanakan sholat sunnah. Karena nanti sholat sunnah itu ada berbagai versi. Dan setiap versi punya hukumnya masing-masing. Ada ketentuan masing-masing yang berbeda dengan yang lainnya. Pertama, yang akan kita bahas dulu adalah beberapa istilah daripada sholat sunnah. Kita tahu yang namanya sholat sunnah adalah sholat yang kalau dikerjakan berpahala, tapi kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu definisi daripada sholat sunnah. Artinya selain 5 waktu ini, kalau tidak kita kerjakan, maka tidak ada masalah sebenarnya. Tidak akan menjadikan seseorang jadi dosa, dan tidak boleh kita melakukan nahi mungkar atas orang yang meninggalkan salah satu selain daripada sholat 5 waktu ini. Kecuali kalau ada orang kok tidak sholat 5 waktu, itu kewajiban kita untuk nahi mungkar. Meskipun tentu dengan proporsinya. Tetapi kalau di luar itu,
maka mentok-mentok amar ma'ruf, bukan nahi munkar. Karena kadang ada beberapa orang yang mohon maaf kalau karena dia saking senangnya dengan suatu amalan, itu kadang begini, ada orang sangat suka dengan sholat duha, sangat suka dengan sholat duha. Kemudian dia karena saking senangnya dengan sholat duha, dia melihat orang lain yang nggak sholat duha itu kayak, itu orang rugi banget sih. Masa punya kesempatan sholat duha tapi kok nggak dikerjain. Itu seolah-olah merendahkan. Mohon maaf, kadang seperti itu. Padahal kita tahu sholat duha itu sendiri hukumnya adalah sunnah. Dan ini yang nggak boleh kita punya sikap seperti itu. Karena sebagaimanapun hukumnya sunnah. Atau misalnya begini, seorang ustadz masuk ke masjid, nggak tahiyatul masjid tapi langsung duduk ngobrol. Secara hukum apa? Dosa nggak orang tersebut, ustadz tersebut? Tidak. Tetapi kadang pandangan kita melihat ustadz kok begitu, nah, gitu. Masa ustadz kok nggak tahiyatul masjid? Pertanyaannya, tahiyatul masjid itu buat ustadz sunnah atau wajib? Sunnah. Sebagaimana buat yang bukan ustadz juga sunnah. Lah, kenapa kalau yang bukan ustadz tidak diomongin, kalau ustadz kok semacam kayak kok ustadz begitu? Nah gitu. Padahal kadang ustadz itu justru malah pengen mengajarkan. Kalau yang lain masuk masjid semuanya tahiyatul masjid, kadang ustadz dengan sengaja masuk ke masjid untuk tidak tahiyatul masjid, supaya apa? Supaya jamaahnya tahu bahwa tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab dengan sengaja tidak kurban dan terang-terangan ngasih tahu, saya nggak kurban tahun ini. Bukan saya nggak mampu, saya punya duit. Tapi saya tidak kurban. Kenapa? Ya biar kalian tahu bahwa kurban tidak wajib. Ini kalau semua orang sudah melakukan. Tapi kalau tidak ada satupun yang melakukan, kadang Ustaz perlu untuk mencontohkan. Loh kok tiba-tiba sholat sunnah, apa nih? Nah ini kan jadi pertanyaan, bisa jadi men-trigger yang lain untuk pengen melakukan. Jadi kadang memang seperti itu. Tetapi kita sebagai orang yang mengerti hukum, itu harus tetap objektif terhadap hukum. Tidak boleh kemudian semacam membeda-bedakan, mewajibkan sesuatu yang Allah sendiri saja tidak wajibkan. Kadang kita itu merasa bahwasanya ini seolah-olah wajib. Rugi banget kalau orang tidak melakukan. Seolah-olah merendahkan seperti itu. Padahal setiap orang punya amalannya sendiri biasa. Nah, para ulama nanti kemudian memiliki 3 istilah untuk menyebutkan sholat sunnah ini. Ada namanya tatawwu, ada namanya sunnah, ada namanya mustahab. Bedanya apa? Pertama, sholat tatawwu. Sholat tatawwu, kata Imam Nawawi, itu malam yarid fihi naqlun bi khususiyatihi bal yaf'aluhul insanu ibtida'an. Yaitu sholat yang tidak ada satu riwayat khusus tentang sholat tersebut, tetapi dilakukan oleh seseorang secara ibtidaan. Yang pertama kali memulai itu seseorang, bukan Rasulullah SAW. Ini kelasnya kelas tatawwu. Tatawwu itu sholat sunnah yang paling rendah perintah. Para ulama menyebutnya tatawwu. Ya walaupun nanti tatawwu sunnah mustahab itu merujuknya kepada satu sholat, yaitu yang dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan tidak dosa. Merujuknya ke sana. Cuman ulama memberikan beberapa kriteria. Contohnya apa? Seperti sholat sunnah li syukril wudu. Sholat sunnah li syukril wudu itu tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Tapi kita tahu sholat sunnah li syukril wudu itu siapa Pak yang pertama kali melakukan? Yang melakukan siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu kata Rasulullah, sendalnya sudah masuk ke surga padahal beliaunya masih hidup. Barulah ditanya Bilal, wahai Bilal, apa yang membuat sendalmu sudah di surga padahal kamu yang masih di sini?
Oh ya nggak ada Rasulullah, apa ya? Saya perasaan nggak punya amalan yang spesial-spesial apa, kata dia. Oh mungkin ini, saya tidak pernah. Saya setelah wudhu itu tidak pernah tidak sholat. Jadi setelah wudhu pasti saya langsung sholat. 2 rakaat. Nah inilah menjadi dasar yaitu itulah yang membuat sendalmu sudah di surga. Nah, ini tidak diajarkan oleh Rasulullah, tetapi masuk ke dalam kaidah sunnah. Jadi itu menjadi salah satu sholat yang namanya tatawwu. Atau mungkin apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Setiap beliau mau menulis hadis itu pasti wudhu dulu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, entah sholat sunnah apa namanya. Ya mau terserah mau di sholat sunnah hajat kayak mau apa dan seterusnya, tetapi dia selalu melakukan ritual sholat 2 rakaat sebelum nulis hadis, dan tentu ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Tapi bukan berarti tidak boleh, karena masuk ke dalam kaidah sholat sunnah secara umum. Karena nanti itu ada satu sholat sunnah namanya sholat sunnah mutlak dan seterusnya. Nah, jadi sholat sunnah yang tatawwu ini adalah sholat yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah, tetapi yang inisiasi pertama justru orang lain. Tapi kemudian dibenarkan oleh syariat entah dengan Rasulullah langsung atau di bawah kaidah-kaidah sholat sunnah secara umum, tetapi dikhususkan momentumnya. Karena memang kita itu Pak diperbolehkan untuk mengkhususkan suatu amalan selama memang tidak ada larangan. Misalnya baca Al-Quran pada subuh. Ada enggak Pak tuntunan secara khusus baca Al-Quran itu pada subuh? Ada enggak? Tidak ada. Tetapi banyak di antara kita yang kemudian baca Al-Quran pada subuh. Ya mungkin dengan alasan masing-masing. Ada yang memang karena yang paling nyaman waktu pada subuh, Ustaz. Paling enak. Masih seger, belum sibuk, belum mau ngapa-ngapain, mau sarapan juga belum lapar dan seterusnya. Gitu ya. Jadi paling enak pada subuh buat saya. Ada yang seperti itu, tidak masalah. Mengkhususkan, ya saya mengkhususkan memang pada subuh terus, tidak masalah. Selama tidak ada larangan. Dan mungkin yang kemudian pada zuhur. Kenapa kok pada zuhur? Ustaz, saya pada subuh itu sudah harus jalan. Bahkan sebelum subuh saya sudah manasi mobil, Ustaz. Oh kerjanya jauh ya? Iya. Oh kerjanya pakai mobil? Ya enggak sih pakai motor, cuman kan manasi nggak apa-apa, Ustaz, kan gitu ya. Pada subuh nggak bisa dia, pada zuhur baru bisa. Monggo silahkan. Ada juga mungkin yang kalau saya sih pada asar Ustaz baru bisa ngaji gitu. Oh sibuk ya, maksudnya baru pada asar baru bisa punya kesempatan untuk ngaji gitu. Oh enggak juga sih Ustaz. Dan saya sebetulnya nganggur, mau pada subuh bisa, mau pada zuhur juga bisa. Cuman memang karena pengennya pada asar saja. Ya monggo silahkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah sholat sunnah. Kata Imam Nawawi, sholat sunnah adalah wahiyallati waqaba 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah secara rutin, kontinu, hampir tidak pernah ditinggal. Kalaupun ditinggal hanya sesekali untuk menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Karena kadang Pak, Rasulullah itu sengaja meninggalkan sesuatu untuk menunjukkan bahwa hal itu tidak wajib. Kadang. Nah, contohnya apa? Contohnya sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir itu hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, bahkan tidak pernah sama sekali. Karena memang sholat witir itu hukumnya wajib bagi Rasulullah, tapi sunnah bagi kita. Makanya para ulama mengatakan salah satu sholat yang terbaik, yang paling utama di antara sholat-sholat sunnah itu adalah sholat witir. Untuk sholat yang harian bisa kita lakukan. Sholat witir itu adalah sholat yang terbaik. Bahkan dibandingkan dengan sholat tarawih. Bahkan dibandingkan dengan sholat ba'diyah isya. Dan bahkan jika dibandingkan antara ba'diyah isya dengan sholat tarawih, itu lebih afdol ba'diyah isya. Karena Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan ba'diyah isya, tetapi Rasulullah untuk sholat tarawih itu cuma 3 kali seumur hidupnya. Cuma hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari keempat Rasulullah sudah nggak keluar lagi untuk sholat tarawih. Makanya para ulama menempatkan sholat tarawih itu setelah sholat sunnah rawatib.
keutamaannya secara penekanan. Kenapa? Rawatib yang 10 rakaat itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul, tapi tarawih itu cuma 3 kali dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, makanya saya kadang agak curiga, Pak. Kenapa kok jamaah kita itu sholat rawihnya 1, 2, 3 saja, tanggal 1 sampai 3. Mungkin mengamalkan hadis Rasul yang ini gitu. Oh, Rasul cuma 3 kali, saya juga 3 kali lah. Nah, ini husnudon saya gitu ya. Tapi ya salah juga pemahaman seperti itu salah. Baik, ini namanya sunnah. Para ulama menyebutnya dengan kata-kata sunnah. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya mustahab. Apa itu mustahab? Wahiyallati fa'alaha ahyanan wa lam yuwazib 'alaiha. Yaitu sholat-sholat sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah, tetapi hanya kadang-kadang. Kadang dikerjain, kadang tidak. Atau kalau di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, karyanya Imam Al-Ramli, itu ma fa'alahu ahyanan au amara bihi wa lam yaf'alhu. Yang dikerjakan oleh Rasulullah, atau Rasulullah perintah tapi Rasulullah sendiri tidak melakukan. Nah, itu namanya mustahab. Contohnya apa? Contohnya qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib itu Rasulullah memerintahkan, tapi tidak melakukan. Sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib. Udah kalian sholat sebelum maghrib, sholat sebelum maghrib sampai 3 kali. Terakhir ditutup dengan liman sya'a, kalau yang mau. Dan Rasulullah tidak melakukan qobliyah maghrib itu. Ya, tapi memerintahkan para sahabat. Nah, ini maka nanti antar sholat sunnah rawatib pun itu ada tingkatannya. Yang paling utama yang mana? Yang paling utama tentu qobliyah subuh, itu paling utama. Paling utama. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan begitu. Kalaupun seseorang telat, dan ini nggak sedikit, banyak. Imam Abu Hanifah salah satu yang mengatakan, kalau seseorang telat ke masjid, imam sudah sholat subuh, dan dia belum sempat sholat sunnah qobliyah subuh, maka silahkan keluar masjid, kemudian sholat qobliyah dulu, kejar itu qobliyah, dan nggak apa-apa meskipun imam sudah mulai sholat subuh. Dengan catatan jangan sampai ketinggal jamaah. Artinya jangan sampai imamnya sudah salam kok dia belum bisa gabung. Tapi kalau ketinggal 1 rakaat nggak apa-apa, ketinggal 2 rakaat nggak apa-apa. Yang penting imam belum salam, kita masih bisa gabung, maka silahkan qobliyah dulu. Itu saking pentingnya dan saking utamanya qobliyah sunnah. Dan nanti ada sebagian sholat sunnah itu Pak yang bisa diqodok. Kita akan bahas. Ada yang bisa diqodok, ada yang tidak bisa diqodok. Pernah Pak qodok sholat sunnah? Qodok sholat sunnah. Itu bisa diqodok. Salah satunya qobliyah ba'diyah itu bisa diqodok. Nanti kita akan bahas. Baik. Itu perbandingan antara sunnah, mustahab, tatawwu. Jadi kalau secara urutan sunnah paling tinggi, nomor 2 adalah mustahab, nomor 3 adalah tatawwu. Yang ini sebutan-sebutan ulama yang intinya sih sama, menunjukkan satu sholat yang hukumnya sunnah. Hukumnya sih sunnah, tapi penyebutannya ada yang sunnah, ada yang mustahab, ada yang tatawwu, menunjukkan perbedaan penekanan dalam perintahnya. Nah, sunnah paling tinggi, mustahab itu nomor 2, nomor 3 adalah tatawwu. Kemudian yang berikutnya, apa saja keutamaan daripada sholat sunnah? Ada 7 keutamaan yang saya sebutkan, tetapi mohon maaf di situ nggak kelihatan ya, karena ketumpuk. Ya. Ini harusnya di sini, harusnya di slideshow memang itu bukan untuk di print. Jadi agak belum sempurna kalau di print. Pertama, dia akan menutupi kekurangan di dalam sholat fardu kita. Sebagaimana dalam kitab Nihayatul Muhtaj dikatakan, ar-rawatibu ma'al faraidi wa hiya sunnatun tabi'atun laha wal hikmatu fiha annaha tukmilu ma naqasan faraid bi naqsin nahwa khusyu'in wa qatar kita dan berjamaah. Bahwasanya salah satu sholat sunnah itu sholat sunnah rawatib, sholat yang membayang-bayangi, yang mengawal sholat fardu kita, artinya qobliyah dan ba'diyah, yang mana sholat itu akan menyempurnakan sholat fardu kita yang jika ada kekurangan. Tapi kekurangan apa yang dimaksud di dalam sholat tersebut? Yaitu kekurangan kurangnya khusyuk di dalam sholat, seperti tidak tadabbur bacaan ayatnya, tidak tadabbur bacaan isi doa-doanya, itulah yang akan disempurnakan dengan sholat sunnah. Bukan kekurangan, maksudnya adalah, oh kalau saya banyak tidak sholat zaman dulu, ya sudah, yang penting saya sholat sunnah saja. Bukan seperti itu.
Jangankan kok sholat yang ditinggalkan, tidak bisa diganti dengan sholat sunnah. Wong misalnya kita sholat isya, Pak. Sholat isya, pas sholat ternyata lupa tidak baca Al-Fatihah di rakaat ketiga. Bisa nggak kita cukup ganti dengan ba'diyah isya? Kita sempurnakan dengan ba'diyah isya, bisa kan? Nggak bisa. Harus kita penuhi dulu rukun sholat isya tersebut. Setelah itu kalau mau ba'diyah isya, ya itu urusannya lain lagi. Jangankan kok satu sholat penuh, wong hanya bagian dari rukun sholat saja tidak bisa kita sempurnakan dengan ba'diyah atau qabdiyah. Jadi kalau rukun, kalau syarat wajib, syarat-syarat sah, itu tidak bisa diganti kecuali harus dikerjakan. Sholat sunnah yang dimaksud di dalam hadis nanti menggantikan atau menyempurnakan kekurangan dalam sholat fardu, artinya menyempurnakan terkait teknisnya, terkait kekhusyuannya, terkait bagaimana kita kemudian mendapatkan sholat sunnah itu, sholat wajib itu secara 100%. Jadi sholat kita sering gak khusyuk, maka para ulama mengatakan tidak diperbolehkan kalau sedang sholat wajib dan merasa tidak khusyuk untuk kemudian dibatalkan, itu nggak boleh. Lagi sholat nih, terus merasa nggak khusyuk, mungkin karena ada anak-anak berisik, atau mungkin sedang punya banyak pikiran, token bunyi, nggak ada yang pakai token di sini Pak ya, terus cicilan ya apa segala macam, pokoknya sempit, merasa sempit gitu, terus merasa nggak khusyuk, atau mungkin ibu-ibu lagi bingung mau masak apa, suami ditanya mau makan apa, bilangnya terserah, giliran ditawarin ayam, enggak, daging, enggak, ikan, enggak mau, terus apa, terserah, kan pusing, ditanya terserah tapi dikasih sodoran enggak mau, terus apa maunya gitu. Misalnya seperti itu, saking pusingnya akhirnya dia sholat pun enggak khusyuk, enggak boleh kemudian dibatalkan. Karena ada sebagian orang yang kalau sholat enggak khusyuk dibatalkan, itu salah, enggak boleh, dosa. Kita tidak diperbolehkan untuk wala tubtilu a'malah, tidak boleh untuk membatalkan amalan kita. Kok yang wajib, yang sunnah saja sebagian ulama tidak boleh. Imam Malik gitu Pak, mazhab Maliki mengatakan bahwasanya orang sudah komitmen untuk puasa sunnah, kok dibatalin di tengah jalan tanpa ada alasan, dia wajib mengqadha. Padahal yang dilakukan puasa sunnah. Kenapa? Karena sudah terlanjur melakukan. Nggak boleh kemudian untuk ditinggalkan. Padahal sunnah. Tapi jumhur ulama sih mengatakan kalau yang sunnah tidak apa-apa. Ya sudah, kalau toh memang hukumnya sunnah, jadi kalau di tengah-tengah, kayaknya males puasa, makan aja, boleh. Tetapi kalau Imam Malik nggak boleh. Kalau dia membatalkan tanpa alasan, misalnya alasannya karena diundang makan orang, oke, itu salah satu alasan. Atau mungkin lemes dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi kalau, males nggak jadi, nggak bisa tuh. Harus diqadha. Padahal awalnya puasanya adalah puasa sunnah, tapi malah jadi wajib mengqadha. Ini salah satu larangan untuk kita membatalkan amal kita kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Maka kalau kita sholat sunnah kok nggak khusyuk, jangan dibatalkan. Tapi apa? Dilawan. Lagi nggak khusyuk, dilawan saja. Astagfirullah. Ya, salah satunya adalah karena itu diganggu setan. Maka Rasulullah menganjurkan untuk berta'awudz kemudian meludah ke kiri. Berta'awudz kemudian meludah ke kiri. Tentu meludah di sini kalau di masjid ya jangan beneran ya, cuma kayak simbolis saja untuk menghina setan. Berta'awudz kemudian meludah ke kiri itu maksudnya mengusir setan, menghina setan. Ya jangan kemudian karena saking keselnya sama setan terus beneran ludahnya gitu ya, sambil niat sekali, sampai apalagi ngumpulin dahak gitu kan juga jangan. Itu setannya lari, DKM datang kan begitu Pak ya. Jadi tetap meludahnya hanya sebagai semacam simbolis saja. Lawan saja. Rakaat pertama kok nggak khusyuk, rakaat kedua coba paksa untuk khusyuk. Belum bisa juga di rakaat ketiga coba. Kalaupun sampai salam kok nggak bisa khusyuk, ya sudah. Karena khusyuk bukan merupakan syarat sah. Jadi kalaupun tidak khusyuk, sholatnya tetap sah. Nah, kita tempel dengan sholat sunnah. Nah, jadi, tapi jangan kemudian membatalkan yang sholat wajib. Itu tidak boleh. Hukumnya haram, kecuali memang ada alasan yang dibenarkan. Lagi sholat gempa, lari. Lagi sholat anak kita nangis misalnya, dan wah ini kayaknya butuh segera dibantu, segera diselesaikan urusannya. Oke. Lagi sholat ada anak mau jatuh, batalin. Tidak apa-apa.
Lagi sholat makanan, ibu-ibu sambil jaga makanan misalnya gitu, makannya mau diambil sama kucing misalnya, enggak apa-apa, lari saja untuk menjaga harta itu dan seterusnya. Nah itu tidak masalah yang seperti itu, dan itulah dan ketidakkhusyuan tadilah yang akan kemudian disempurnakan oleh Allah. Bagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab besok di hari kiamat dari seorang hamba itu adalah sholatnya. Jadi yang ditanyakan dari kita itu sholatnya baik-baik. Kalau sholatnya baik, maka dia telah beruntung dan akan selamat. Tapi kalau sholatnya buruk, tentu ini sholat wajibnya. Kalau sholatnya kok buruk, maka dia telah rugi dan akan celaka, kata Rasulullah SAW. Ini makanya Pak, yang ditanya pertama kali itu bukan masalah anaknya disekolahin sampai mana, bukan kamu cariin mantu yang seperti apa, bukan itu yang pertama kali ditanya ternyata. Kamu sekolahin anak sampai mana, kamu tempatin anak biar kerja jadi apa, bukan itu. Yang ditanya adalah bagaimana sholatmu, bagaimana sholat-sholat orang yang menjadi tanggung jawab, itu yang paling penting. Makanya kadang kita perlu, nggak apa-apa lah, khawatir, wah anak saya itu merantau di sana gimana kabarnya ya, kuliahnya baik-baik saja apa enggak ya, suka bolos enggak ya. Kan kalau sudah ngekos itu nggak bisa merantau, apalagi Pak, kita lebih tidak punya kontrol lagi terhadap anak-anak. Perlu kita mengkhawatirkan, waduh gimana ya di sana ya, kuliahnya gimana ya, dia rajin nggak ya, kira-kira IP-nya bagus atau tidak, dan seterusnya, prestasinya bagus atau tidak. Ya itu enggak apa-apa lah untuk kemudian kita khawatirkan. Tetapi katakanlah ternyata kuliahnya nggak terlalu serius juga, dia ternyata agak main-main dan seterusnya. Ya kita perlu bersedih, nggak masalah. Tapi harus jauh lebih khawatir lagi dan harus lebih bersedih lagi ketika tahu anak kita ternyata nggak menjaga sholat. Itu jauh lebih harus menyedihkan. Tapi anak saya ternyata nggak sholat. Atau mungkin dia prestasinya biasa saja. Kuliahnya ya kadang masuk, kadang bolos gitu Pak ya. Prestasinya juga ya yang penting lulus lah gitu. Nggak ngulang lah gitu. Lulusnya juga ya 5 tahun lah begitu misalnya begitu Pak ya. Ya tapi alhamdulillah bagaimanapun anak saya itu nggak berani ninggalin sholat, udah harus bersyukur, harus sangat bersyukur karena itu yang paling penting. Kalau masalah prestasi di kampus gitu misalnya, anak saya kok ternyata kurang rajin, kadang bolos juga kuliah itu, dan ternyata kok main-main gitu, ternyata IPK-nya ya cuma 2, misalnya gitu. Ya bisa, itu nggak apa-apa untuk kita sedih Pak, tapi ya jangan terlalu sedih banget juga, asalkan sudah mau sholat. Karena kadang masalah prestasi, masalah kelakuan anak dan seterusnya itu kadang juga bukan salah dia juga Pak. Kadang bukan salah dia, kadang salah bapaknya juga karena memberikan keturunan yang seperti itu. Artinya apa? Ya dulu bapak juga kayak gitu sih, nah cuman ya udahlah kamu kayak gitu kan agak ada masalah turunan juga. Tidak selalu karena dianya yang salah kan gitu ya. Jadi kadang kita tuh suka begitu. Nuntut anak supaya kalau sekolah bagus, supaya kalau sekolah pinter, padahal bapaknya juga nggak pinter-pinter amat. Nah, ini kan nggak adil ini Pak. Ini kan nggak adil, nggak boleh seperti itu. Baik, itu yang wajib. Dan ketika yang wajib ini kemudian sudah dihisab oleh malaikat, barulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk ya sudah coba cari apakah ada sholat-sholat sunnah yang dikerjakan oleh anak-anak, oleh orang-orang ini, oleh hamba-Ku ini. Yang mana dengan sholat sunnah itu nanti kita gunakan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan di dalam sholat wajib. Tapi kekurangan apa? Kekurangan yang dimaksud adalah kekurangan di dalam masalah kekhusyuan tadi. Bukan masalah rukun syarat sahnya, apalagi kok masalah tidak mengerjakan sholat-sholat, kemudian tidak dikodok, kemudian sudah disempurnakan dengan sholat sunnah. Bukan seperti itu. Itu sebagaimana dikatakan Imam Ar-Tabari. Karena memang begini, seolah-olah dari hadis ini kita tahu bahwasanya amalan yang paling utama adalah sholat, dan yang namanya sholat tidak bisa digantikan dengan amalan apapun yang lain sebanyak apapun. Mau berapa anak yatim pun yang dibantu, seberapa banyak anak orang miskin pun yang kemudian disantuni, kemudian berapa masjid pun yang dibangun, tidak akan pernah bisa menggantikan posisi satu sholat pun yang kemudian kita tinggal. Tidak pernah akan bisa. Jadi monggo silahkan mau jadi orang sebaik apapun, monggo silahkan. Kepada tetangga, kepada orang lain, kepada fakir miskin, silahkan. Tetapi sholat 5 waktu jangan pernah ditinggal.
Karena itu standar minimal. Jangan merasa bahwasanya kebaikanmu kepada anak yatim itu bisa menggantikan posisi satu sholat yang kita tinggalkan. Tidak akan pernah bisa. Sholat yang kita tinggalkan harus kita kerjakan. Bahkan para ulama kalau 4 mazhab, kita bicara 4 mazhab, bahkan kalaupun ada seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja dan dengan jumlah rokaat yang banyak, jumlah sholat yang banyak, misalnya 5 tahun dia nggak sholat, kemudian dia tobat, maka yang 5 tahun itu wajib diganti semuanya. Kenapa? Karena kewajiban sholat itu tidak gugur hanya dengan habisnya waktu. Tapi kewajiban sholat itu gugur karena dikerjakan. Misalnya sholat subuh. Sekarang ini masih masuk waktu sholat subuh. Belum keluar. Waktu subuh masih ada. Kita misalnya, mohon maaf, jam 3 pagi, kita wajib belum sholat subuh. Sudah wajib sholat subuh atau belum? Belum. Kemudian masuk jam setengah, jam 4.35 atau berapa ya? Katakanlah 4.30, 4.40 lah kata. Maka masuk waktu sholat subuh. Sholat subuh menjadi wajib buat kita. Kenapa? Karena kita masuk waktu sholat subuh. Itu penyebab wajibnya, karena kita masuk waktu sholat subuh dalam kondisi mukallaf. Kalau kita masuk waktu sholat subuh kok dalam kondisi mungkin ibu-ibu haid, maka nggak jadi wajib buat dia. Oke, maka kita menjadi wajib karena masuk waktu sholat dalam kondisi masih mukallaf. Kemudian masuk jam 4.40, tapi belum kita kerjakan karena kita masih tidur sampai jam 5:30. Maka jam 5:30 itu sholat subuh masih wajib nggak buat kita? Masih. Kenapa? Karena belum dikerjakan. Tapi bagi kita sekarang ini, yang alhamdulillah sudah sholat subuh, meskipun waktu subuh masih ada, sholat subuh wajib nggak buat kita? Sudah tidak wajib karena sudah dikerjakan. Nah, sholat subuh itu gugur karena dikerjakan. Bukan karena keluar waktunya. Maka kalau misalnya ada orang yang nggak bangun sholat subuh, bangun-bangun udah jam 8. Sholat subuh masih wajib nggak buat dia? Masih wajib nggak, Pak? Masih wajib, harus dikerjakan. Emang boleh Ustaz sholat subuh jam 8? Ya nggak boleh. Lah itu kok katanya harus sholat subuh, tetap nggak boleh jika dilakukan secara sengaja, tapi kalau memang kepaksanya sudah jam 8 belum sholat subuh, ya tetap wajib. Itu ibaratnya kayak ngutang. Saya ngutang sama jenengan, bilangnya tanggal 1 Mei saya bayar. Berarti kan tanggal 1 nih, tanggal 1 saya di WhatsApp. Ustadz, mana 10 jutanya yang katanya mau dibayar tanggal 1 Mei. Terus saya ternyata tanggal 1 itu mangkir. Nggak saya bayar, saya hilang, WhatsApp-nya nggak saya balas, dan seterusnya. Sampai tanggal 2, tanggal 3 di WhatsApp terus sudah, bahkan centang 2 saja sudah nggak, sudah centang 1, Pak. Sudah diblokir. Sudah saya blokir jenengan. Nah, kemudian nanti ketemu pas tanggal 25 Mei. Ketemu di masjid karena sholat Jumatan bareng, kepaksa ketemu. Itu pun nggak sengaja. Nah, Ustadz mau kemana lagi? Mana 10 jutanya? Misalnya begitu. Bisa nggak saya katakan begitu? Pak, sekarang tanggal berapa? Tanggal 25. Apakah saya masih wajib bayar? Kan saya bilangnya tanggal 1. Ini udah kelewat. Berarti sudah nggak ada kewajiban. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Telat bayar utang itu satu kesalahan. Sudah telat nggak bayar, berarti kesalahannya ada 2. Orang yang telat bayar tapi tetap bayar, salah nggak? Salah nggak? Salah, karena telat, tapi minimal masih bayar. Nah, yang parah lagi adalah udah telat, nggak bayar lagi ternyata. Maka kesalahannya 2. Sehingga sholat pun demikian. Jangan sampai kita kemudian meninggalkan sholat, ya sudah telat terus kemudian nggak sholat. Itu ibaratnya sudah telat bayar, malah akhirnya nggak bayar sekalian. Itu dosanya double. Dan ini sangat mengerikan. Ini yang disebut meninggalkan sholat. Sedangkan orang yang telat sholat, itulah yang masuk ke dalam ancaman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nerakawel bagi orang yang sholat. Siapa kok nerakawel? Orang sholat kok nerakawel? Iya, bagi mereka yang dari mengerjakan sholat itu lalai, sehingga sampai keluar waktu. Itulah yang lalai dari mengerjakan sholat. Itu artinya orang yang sholatnya suka telat-telat. Telat itu maksudnya apa? Sampai keluar waktu belum sholat.
itu neraka wet. Nah, bayangkan Pak, apalagi yang nggak sholat sekalian. Maka 4 mazhab mengatakan seluruh sholat yang ditinggalkan baik secara sengaja ataupun tidak, mau sedikit atau banyak, mau sudah lama atau baru, itu wajib diganti semuanya, hanya bisa diqadha, tidak bisa diganti dengan yang lain. Itu 4 mazhab. Nah, ini berat nggak nih Pak? Ini makanya kadang saya kalau menyampaikan ini di tempat orang-orang yang belum terlalu siap, ini bisa banyak yang protes. Tapi alhamdulillahnya ada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan begini, ini memang berbeda sekali dan secara dalil sangat lemah sebenarnya. Cuma tetap akan saya sampaikan karena ini membela banyak orang. Ini membela kepentingan banyak orang. Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang memang dulu sempat tidak sholat dengan sengaja dan jumlahnya banyak, ya sudah, yang penting tobat aja dulu. Yang penting yang depan, yang belakang udah urusan nanti. Semoga taubat itu sudah ya jubu maqablah. Ya sudah menutup dosa-dosa yang telah lalu, ya sudah. Fokus yang depan saja. Nah ini alhamdulillahnya ada Ibnu Taimiyah. Makanya saya senang sekali Pak. Kalau nggak ada, kalau cuma 4 mazhab tadi saja, wah ini berat menyampaikan. Meskipun itulah perkataan 4 mazhab. Hampir semua ulama bilang begitu. Hampir semua ulama. Tapi untungnya ada Ibnu Taimiyah. Ini bukan karena dalilnya kuat, tapi lebih karena ya ini memudahkan banyak orang, dan ya Ibnu Taimiyah yang ngomong, ini juga ulama, bukan ulama sembarangan. Ya semoga itu menjadi alternatif lah gitu ibaratnya. Kalau memang ada yang merasa berat, tapi kalau Ustaz, saya memang punya utang banyak nih, tapi saya pengen qadha, meskipun saya juga nggak tahu apakah bisa selesai apa enggak dan seterusnya. Bagus, itulah memang harus aturannya begitu. Karena dulu Rasulullah pun mengqadha sholat pas beliau itu nggak sholat. Pernah Rasulullah telat sholat subuh itu pernah Pak. Jadi jangan dikira yang telat sholat subuh itu kita doang. Enggak, Rasulullah pun pernah telat sholat subuh. Kejadiannya adalah ketika ada perang. Nah, bedanya kalau Rasulullah habis perang Pak. Kalau kita kan paling habis nonton Champion, selesai jam 4, nunggu sholat subuh masih setengah jam, mau terus melek sudah ngantuk, kalau tidur pasti bablas. Nah, gitu Pak ya. Jadi pilihannya susah memang. Akhirnya ketiduran, bablas jam 8 baru bangun. Subuhnya telat. Tapi kalau Rasulullah bukan karena itu, karena perang. Karena perang, sekitar jam 3:30, 4 sudah kecapean semuanya. Akhirnya sama Rasulullah, ya sudah kita istirahat semuanya di sini, tidur semuanya. Bilal sebagai muadzin, timekeeper, Bilal jangan tidur, bangunkan kami ketika sudah terbit fajar. Siap, Bilal siap-siap aja Pak. Sholat dia, kan bingung kan mau ngapain karena HP belum ada dan seterusnya. Sholatlah dia, sholat kok ngantuk juga, akhirnya dia lari-lari gitu ya, keliling-keliling dan seterusnya, biar nggak ngantuk saja, menjaga bentar lagi nih terbit, saya jangan sampai tidur. Karena saking capeknya juga, karena Bilal juga habis perang, kan ikut perang juga. Akhirnya Bilal nyender ke ontanya, ngadep ke arah timur sambil nungguin terbit fajar. Begitu terbit fajar mau bangunin, ceritanya begitu Pak. Tapi ya karena dia habis perang juga, akhirnya dia kayaknya cuman kedep doang sih Pak. Cuman kedep doang kok tahu-tahu panas sudah. Tahu-tahu sudah panas dan ternyata dibangunin sama Rasulullah. Bilal yang tadinya harusnya bangunin malah dibangunin sama Rasulullah. Bilal, kok tidur? Ternyata sudah jam 8:30. Matahari sudah panas terkena kulitnya para sahabat. Sudah jam 8:30, kemudian Bilal kok tidur? Kok tidur? Katanya mau bangunin. Ya Rasul, kan saya juga ikut perang gitu. Jawaban Bilal juga seperti itu. Dia nggak mau disalahin gitu. Kan saya juga ikut perang, maksudnya saya juga capek gitu. Jadi ya mohon maaf gitu kalau sampai ketiduran. Akhirnya Rasulullah pun telat dan para sahabat semuanya itu yang habis perang telat sholat subuh, bangun-bangun 8:30. Apa yang dilakukan? Rasulullah, dah yuk kita pindah dari sini banyak setannya. Sini banyak setannya sehingga menjadikan kita telat sholat subuh, yuk pindah. Setelah pindah, mereka melakukan sholat subuh berjamaah jam 8, jam 9. Mengqadha yang sudah telat tadi. Dan itu pun Bilal disuruh adzan. Bayangkan, adzan, as-sholatu khairum minan naum, tapi jam 9. Ini kan siapa yang masih tidur jam 9? Tapi ya dia kerjain gitu. Ya akhirnya melakukan adzan itu, dan Rasulullah sholat berjamaah subuh baru. Nah, ini menjadi dalil. Yang sudah telat saja, yang dilakukan secara tidak sengaja saja, itu masih dituntut untuk diganti, apalagi yang dilakukan secara sengaja, kata para ulama.
Dan ini tidak terbatas apakah yang dilakukan itu sudah lama sekali yang ditinggal atau baru kemarin. Tetap semuanya harus diganti. Karena kewajiban sholat itu gugur, hilang kewajiban dari kita karena dikerjakan dengan cara sah, bukan karena habis waktunya. Ini satu catatan yang penting. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan ya sudah, yang penting tobat yang depan saja. Yang belakang kalau bisa diqadha silakan, kalau tidak bisa ya udah. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ibadah sholat sunnah adalah ibadah sunnah yang paling afdal. Beliau mengatakan, wa afdalu ibadatil badan ba'da syahadataini shalah. Sebaik-baiknya ibadah badan setelah 2 kalimat syahadat adalah sholat. Fa farduha afdalul furudi wa nafluha afdalun nawafil. Sholat yang hukumnya fardu adalah ibadah fardu terbaik. Sholat yang hukumnya sunnah adalah ibadah sunnah yang terbaik. Maka dibandingkan mungkin baca Al-Quran, dibandingkan dengan puasa, itu dengan zikir-zikir yang umum, sholat sunnah itu lebih afdal dibandingkan itu sebenarnya. Sebagaimana sholat wajib itu lebih utama dibandingkan dengan puasa yang wajib, walaupun sama-sama harus dikerjain. Tetapi bagaimanapun sholat lebih utama dibandingkan puasa. Yang wajibnya lebih utama, yang sunnahnya juga lebih utama. Itu kata Ibnu Hajar. Kemudian yang berikutnya, ini satu hal yang harusnya kita menjadi pengen semua nih, Pak. Yaitu bisa menemani Rasulullah SAW di surga. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Rabi'ah bin Ka'ab, Rabi'ah bin Ka'ab itu adalah salah satu ajudannya Rasulullah butuh kendaraan diambilkan. Rasulullah butuh minuman diambilkan, dan seterusnya. Pokoknya melayani Rasulullah. Kemudian setelah melayani, Rasulullah ingin memberikan apresiasi lah kepada Rabi'ah. Wahai Rabi'ah, salam. Wahai Rabi'ah, kamu mau minta apa? Jadi sebagai bentuk balas jasa kepada Rabi'ah ini, Rasulullah ngasih tawaran. Kamu mau minta apa, wahai Rabi'ah? Ya ekspektasi Rasulullah ya minta apa gitu, Pak. Entah surga, entah minta didoain supaya kaya, didoain supaya jadi pejabat, apalagi nambah anak, nambah istri. Pokoknya yang modelnya seperti itulah. Yang Rasulullah pada saat itu adalah seorang presiden. Ibaratnya memberikan secara fisik pun, secara material pun bisa. Ataupun kalau tidak bisa secara material, Rasulullah bisa mendoakan. Dan itu doa Rasulullah gitu, yang insya Allah itu mustajab. Maka yang diminta sama Rabi'ah ternyata permintaan yang bukan kaleng-kaleng. Apa kata Rabi'ah? As'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, saya meminta untuk menjadi teman engkau di surga. Rasulullah pun kaget. Awal ghairu dzalik. Rabi'ah nggak pengen yang lain aja. Kenapa? Berat, Pak. Masuk surga sih oke. Tapi menjadi teman Rasulullah di surga, itu kan berarti surganya harus yang paling tinggi. Waduh, nggak pengen yang lain aja. Rasulullah pun berat, kaget. Dan tidak expect bahwasanya jawabannya akan seperti itu. Ya kirain mau minta yang tadi, Pak, minta jabatan, minta kemudian harta, minta dunia dan seterusnya, ataupun minta surga lah katakan. Tapi tidak sampai pengen jadi teman engkau di surga Rasulullah. Wah ini berat. Maka Abu Hurairah nggak pengen yang lain. Maka Rabi'ah pun menjawab, enggak Rasul, saya cuma pengen itu saja. Faqala, maka beliau pun mengatakan Rasulullah, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Ya kalau memang pengen itu, tolong saya, kata Rasul, untuk merealisasikan apa yang kamu inginkan dengan cara memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud itu maksudnya apa, Pak? Memperbanyak sholat. Sholat apa yang dimaksud? Sholat sunnah. Kalau sholat wajib nggak usah diperbanyak, nggak bisa bahkan. Maksimal 5. Ya, kalau mau sholat sunnah diperbanyak. Dan ini meskipun hadis untuk Rabi'ah, tetapi hukumnya berlaku untuk semua orang. Siapa Pak yang gak kangen sama Rasulullah? Siapa yang gak pengen ketemu Rasulullah? Rasulullah itu sudah nungguin kita di sana. Siapa yang gak pengen? Nah kalau pengen, maka perbanyak sholat sunnah supaya kita bisa bertemu dan berteman, bisa menjadi tetangga dari Rasulullah SAW di surga. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Harusnya kita rindukan. Semoga dengan ini kita jadi semangat untuk melakukan sholat sunnah. Ini akan menjadi temannya Rasulullah di surga. Nah,
Ini sudah alarm ya, tapi ingin saya sampaikan gini. Sholat syuruk, ini sekalian Pak, sholat syuruk itu adalah, sebagian ulama ada yang mengatakan itu sholat duha, ada yang mengatakan bukan sholat duha, sholat tersendiri. Tetapi semua ulama sepakat waktunya adalah masuk mulai waktu duha. Nah, sedangkan waktu sholat subuh itu nanti ada beberapa waktu. Pertama, waktu sholat subuh. Waktu subuh habis itu sampai terbitnya matahari. Mulai ada terbit matahari, berarti sholat subuh sudah habis. Proses terbitnya matahari kan terbit proses Pak ya. Maksudnya setengah, dikit, kemudian seperempat, setengah, 3/4, sempurna. Proses terbitnya matahari itu adalah waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Dan itu bukan waktu sholat isyraq, bukan. Kapan mulai waktu sholat isyraq? Ketika matahari sudah sempurna terbit. Dan para ulama mengatakan sekitar 4 derajat. 4 derajat. Berapa itu 4 derajat? Ada yang mengatakan 12 menit, ada yang mengatakan 15 menit, ada yang mengatakan 16 menit, dan seterusnya. Maka saya tidak tahu, alarm itu menurut saya itu bukan tanda masuknya waktu sholat duha, tapi tanda habisnya waktu sholat subuh. Berarti dari waktu tadi minimal ditambah ya sekitar 12 menit. Kalau mau aman 15 menit itu insya Allah aman. Untuk kemudian melakukan sholat sunnah isyraq. Dan sholat sunnah isyraq itu sebenarnya bukan sholat sunnah tersendiri. Kebanyakan ulama mengatakan sholat duha itu. Loh, tapi kan pahalanya haji dan umroh. Sholat duha pahalanya nggak sampai segitunya. Iya, yang menjadikan sholat sunnah isyraq itu kemudian pahalanya gede, bukan karena sholat duhanya, tetapi rangkaian sholat subuh berjamaah, iktikaf di masjid nggak keluar-keluar sampai ditutup dengan 2 rakaat sholat sunnah duha. Itu yang bikin gede. Maka waktunya bukan sekarang, tapi sekitar 15 menit setelah alarm tadi. Dan ini banyak yang salah saya lihat. Monggo silahkan dikoreksi, ini perlu dikoreksi. Karena jangan sampai amalan yang besar ini kemudian kita lakukan dengan cara yang tidak tepat. Nah, ini perlu menjadi satu catatan. Sebenarnya ada nanti, ya, tapi ya karena penting juga ya Pak ya. Saya lihat sudah banyak yang pengen sholat isyraq kan gitu Pak ya. Nah, takutnya masih ada yang kemudian salah. Oke, itu terkait dengan sholat sunnah isyraq, tapi saya kira untuk materinya karena memang ada tanya jawab juga, jadi saya cukupkan sampai di sini untuk materinya. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Untuk selanjutnya, mempersilahkan jika ada yang ingin disampaikan, tanyakan, falyatafadhal. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih ada yang sampaikan. Dan menarik Ustaz. Tanda puasa itu diterima ketika setelah puasa, setelah Ramadan maksudnya, semakin semangat dia beribadah. Ya. Kita ini insya Allah ya Ustaz ya. Insya Allah. Awal libur, libur tadi diterima 15 semangatnya, dan semangat terus. Kemudian juga yang paling harus sampaikan bahwa bicara masalah sunnah ya pasti dia akan lepas dari ya, Ustaz biasa kan kita di pengajian ini kita ada persiapan ya. Ini kan bulan Syawal, orang banyak Syawalan gitu. Jadi barangkali DKM mau mengajarkan bulan Syawal itu bis ya, itu ada korelasi apa yang bisa sampaikan. Baik, silakan lanjut tadi sudah dari tadi. Waktunya Wah, ini dalam tingkat ini ada pembagian begini disebutkan bahwa jemaah itu sedangkan witir sendirian. Dan selama ini witir itu kita juga ya, sudah sampai belakang ternyata. Terus juga
masalah itu sholat hilang yang ini sudah dilakukan apakah tidak? Yang benar-benar terlaksana ada. Baik, yang pertama kita masuk ke masjid tinggal 2 menit iqamah. Mepet, tinggal 2 menit nih. Pilihannya banyak. Tahiyatul masjid, qobliyah, bisyukril wudu, ya misalnya gitu Pak ya. Mana yang harus kita kerjakan? Ya kalau pengen sih banyak semuanya gitu Pak ya. Cuma waktunya mepetin. Ya entah karena kesempatannya yang memang nggak ada, atau kitanya juga malas kalau banyak-banyak. Bisa jadi kan gitu ya. Tapi kita kalau pengen 2 rakaat, sebaiknya 2 rakaat itu yang mana? Ya, jadi begini. Sholat sunnah itu ada yang maksudah, ada yang ghairu maksudah. Apa itu maksudnya? Maksudnya begini. Sholat sunnah yang maksudah itu artinya harus dikerjakan secara independen. Sholat duha misalnya, ya harus sholat duha. Ya harus memang dikerjakan untuk dalam rangka sholat duha. Tapi ada yang ghairu maksudah. Ghairu maksudah itu yang sebenarnya tidak memiliki keharusan untuk, misalnya begini, ya kayak tahiyatul masjid adalah sholat sunnah ghairu maksudah. Intinya adalah bukan ada satu sholat khusus namanya tahiyatul masjid, tidak ada. Tapi lebih kepada pokoknya habis masuk masjid jangan langsung duduk tapi sholat. Sholat apa? Pokoknya yang penting sholat. Mau sholat duha, mau tahiyat, mau kemudian qobliyah, mau bahkan sholat wajib. Itu yang penting masuk masjid jangan duduk tapi sholat dulu. Itu ghairu maksudah. Artinya tidak ada satu sholat khusus untuk tahiyatul masjid. Kalaupun tidak sedang mau sholat apa-apa, ya sudah 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi dia menjadi tersendiri ketika memang tidak ada tujuan lain. Kalau tidak ada tujuan lain, jadi sholat sendirian. Tapi kalau ada tujuan lain, dia bisa dompleng bahkan untuk kepada sholat wajib. Jadi kita sholat wajib Pak, bisa niat usolli, ya. Pertama adalah sholat wajib itu. Yang kedua, sekalian ini tahiyatul masjid. Tahiyatul masjidnya dengan sholat wajib, itu bisa. Untuk tahiyatul masjid itu ya. Nah itu bisa dompleng kepada sholat, bahkan wajib, kata sebagian ulama. Tetapi kalau untuk sunnah, maka silahkan. Memang kalau mau sekalian dipisah satu-satu, masuk sholat tahiyatul masjid dulu, habis tulis syukril wudu, habis itu kemudian sholat sunnah qobliyah, itu lebih bagus. Tapi kalau memang enggak, misalnya cuma punya 2 rakaat saja kesempatannya, atau ya memang kita juga pengennya cuma 2 rakaat aja, nggak usah banyak-banyak, ya sudah diniatkan dengan satu sholat 3 niat. Karena salah satu keutamaan atau fungsi niat itu memperbanyak fadilah pahala. Ya kayak kita syawalan nih Pak, besok hari Senin, libur pulang, bulan Syawal pulang, kemudian hari Senin pulang. Ini kan pilihannya 2, puasa Syawal atau puasa Senin. Ya dua-duanya bisa. Sebagian ibadah bisa digabungkan jika diniatkan dengan 2 niat. Semakin banyak kita meniatkan yang memang masuk untuk diniatkan, itu semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Tapi kalau nggak niat, ya nggak dapat apa-apa, meskipun melakukan hal yang sama. Kayak kita, kondisi kita di sini sekarang, saat ini. Ada yang dapat pahala lebih, yaitu kajian plus i'tikaf, ada yang cuma dapat pahala kajian saja. Padahal sama-sama duduk, Pak. Tapi yang satunya i'tikaf jadi ibadah. Nah, udah pada niat i'tikaf belum, Pak? Udah pada niat belum? Nah, kalau belum niat. Pokoknya setiap masuk i'tikaf itu jangan dibatasi hanya untuk Ramadan, tengah malam, dan harus lama. Enggak. Setiap masuk masjid itu kesempatan untuk i'tikaf. Dah niat. Sampai kapan? Ya sampai keluar. Sampai keluar nanti. Nah, itu niat. Fungsinya niat membedakan satu ibadah dengan yang bukan ibadah. Ya kan? Masuk masjid itu kan ada yang niatnya i'tikaf jadi ibadah, ada yang niatnya cuma benerin lampu. Padahal ada 2 teknisi, dua-duanya sedang benerin lampu. Yang satu niat i'tikaf, yang satu tidak. Yang satu jadi ibadah, bukan benerin lampunya, tapi i'tikafnya. Meskipun dalam rangka kondisi awalnya adalah karena untuk benerin lampu, yang satu cuma benerin lampu doang. Itu fungsi niat membedakan yang ibadah yang bukan ibadah. Yang kedua adalah fungsinya untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Yang ketiga adalah untuk memperbanyak pahala di dalam suatu ibadah. Jadi pilihannya gimana? Niatkan semuanya dengan 2 rakaat. Itu yang pertama ya Pak ya. Jadi niatkan semuanya, karena memang sholat tahiyatul masjid itu bisa dompleng. Sholat li syukril wudu juga bisa dompleng.
Tapi kalau sholat sunnah qobliyah dengan sholat sunnah duha misalnya, nggak bisa itu saling dompleng. Lagian nggak mungkin juga terjadi gitu Pak ya. Atau sholat sunnah qobliyah dengan sholat wajib nggak bisa dompleng. Karena memang dia harus dikerjakan sendiri-sendiri. Sholat taraweh ba'diyah dengan taraweh itu nggak bisa saling dompleng. Karena memang dua sholat yang berbeda. Ba'diyah dengan tahiyatul masjid, ba'diyah dengan sholat sunnah istikharah atau hajat, saya lupa, itu bisa dompleng. Jadi sholat witir itu Pak bisa digunakan sebagai sholat sunnah istikharah. Setelah witir kita doa istikharah. Karena sholat sunnah istikharah itu bukan sholat sunnah yang harus dilakukan sendirian. Bisa dompleng ke tempat lain. Nah gitu Pak. Insya Allah bisa dipahami ya untuk yang ini ya. Jadi sebaiknya niatnya double-double saja untuk beberapa ibadah yang bisa di double-double. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan sholat sunnah witir? Witir itu disunahkan tidak berjamaah, Pak. Witir itu disunahkan untuk tidak jamaah, tetapi para ulama, ulama mazhab Syafi'i terutama mengatakan kecuali untuk sholat witir yang bergabung dengan tarawih, maka disunahkan jamaah. Sholat witir itu tidak hanya di bulan Ramadan, sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Di luar Ramadan, sholat witir itu sunnahnya sendirian. Tapi kalau jamaah boleh nggak? Seluruh sholat boleh dilakukan secara jamaah. Sholat duha, qobliyah, ba'diyah itu boleh jamaah, Pak. Tapi lebih baik sendiri. Tapi boleh. Sedangkan sholat witir juga sebaiknya sendirian. Sebaiknya sendirian. Tapi sunnahnya jamaah. Sunnahnya tapi boleh untuk jamaah. Kecuali kalau sholat witirnya kok bersambung dengan tarawih. Nah, itu baru disunahkan untuk tetap jamaah sebagaimana tarawihnya. Karena tarawih sunnahnya jamaah. Tarawih sunnahnya jamaah. Nah, kalau qiyamul lail bagaimana? Qiyamul lail itu sunnahnya sendirian. Meskipun boleh jamaah. Rasulullah tidak pernah kemudian mengkoordinir orang-orang untuk sholat jamaah tarawih yuk, sholat jamaah qiyamul lail yuk. Enggak. Tapi Rasulullah juga tidak pernah suatu ketika tidak menolak orang yang jamaah sama Rasulullah pas qiyamul lail. Rasulullah lagi qiyamul lail nih Pak. Abu Hudzaifah datang. Rasulullah lagi qiyam nih, ikut jamaah. Awalnya surat Al-Baqarah bacanya Pak. Ya udah biasa. Zaman dulu surat Al-Baqarah biasa Pak. 100 ayat kali ruku gitu kan. Ternyata lanjut. 100 ayat ruku kali enggak. Lanjut ternyata Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah beres. Ali Imran ternyata 12. Setelah Ali Imran ternyata langsung Al-Maidah. Loh kok Al-Maidah? Kok panjang sekali? Baru setelah Al-Maidah selesai ruku. Alhamdulillah ruku. Ternyata rukunya sama dengan berdirinya gitu. Rukunya sama, i'tidalnya sama, sujudnya pun lamanya tuh sama. Setelah itu dia kapok. Kalau jamaah lagi sama Rasulullah kalau qiyamul lail. Karena panjangnya luar biasa. Ya lagi memang suruh siapa? Siapa suruh dia ikut qiyamul lailnya Rasulullah. Kalau sholat wajib kenapa pendek? Karena sholat wajib itu harus untuk memperhatikan jamaahnya seperti apa. Jamaahnya kok pengennya pendek, ya pendek. Pengennya panjang, ya panjang. Tapi kalau qiyamul lail terserah. Nggak salahnya dia ikut standarnya Rasulullah. Ya dia yang salah. Gitu. Kalau kita bilang cara salah. Artinya gini, qiyamul lail Rasul tidak pernah mengkoordinir untuk ayo jamaah nggak pernah. Tapi Rasul juga tidak menolak Abu Hudzaifah untuk kemudian jamaah di belakang. Dibiarkan. Rasul tahu. Kalau memang tidak boleh pasti ditolak. Tapi Rasul karena tahu jadi tidak masalah. Ya, nah ini artinya bahwasanya tahajud, qiyamul lail, sholat sunnah yang disunahkan tidak jamaah itu tetap diperbolehkan untuk berjamaah meskipun lebih afdal untuk tidak berjamaah. Sehingga bisa berjamaah. Ini jelas. Jadi segala apa yang berdata dari Al-Qasim semuanya berdasarkan penjelasan tadi oke dan tidak masalah. Terus paham setiap mulai Ramadan akan datang bersama kita bagaimana? ya Pak. Baik, silakan satu lagi minta ibu ada. Ibu jelas tadi ya. Jelas Pak, belum jelas. Jelas nanti. Kan ada dua, Bu. Kalau bukan nanya nanti udah ganti atau nggak jelas. Ternyata jelas ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik, satu lagi dari ini. Baik, sama Baik, alhamdulillah.
Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kalau memang Sudah tidak ada lagi pertanyaan, dan alhamdulillah sekali lagi walaupun sudah seminggu berlalu Idul Fitri, mungkin saya belum sempat mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Insya Allah Ustaz, sangat menarik kajian ini. Insya Allah nanti kita ada kemungkinan Ya, kita bisa berjelas lagi apa yang belum dibahas dalam perbicaraan kajian bikin ini. Baik, yang pengunjung acara, Ustaz, mohon untuk membacakan doa. Baik Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, jamaah rahimahullah, semoga apa yang kita diskusikan ini bisa menjadi amal jariah bagi kita, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Semoga keilmuan atau semakin bertambah ilmu kita dapatkan, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin membuat kita takut kepada Allah, semakin membuat kita menjadi orang-orang yang mulia. Pada hari ini, ini yang salihah. Oh, ya, اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا ولا تجعلنا من أهل الشر. اللهم إنا نسألك رضاك من الجنة. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن سبيلك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حولا وعملا متقبلا وشفاء. واجعلنا للمتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي Amin ya rabbal alamin. Dengan doa tadi maka berakhir pula pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Ustaz Akil, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah menghadiri, dan ada sarapan yang telah dipersiapkan oleh Allah. Silakan sebagai pertanda bahwa puasa Syawal itu adalah sunnah ya Ustaz. Tapi memang sudah selesai 1 hari ya. Bagi yang melakukan berturut-turut. Baik, saya Saifuddin dan Sayuddin, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.